Oke, Akib, siapa nih yang belum? Faiz ya? Sudah, Pak. Ada Pak Faiz, Pak. Oh, Faiz Anda. Oke. Silakan. Langsung PKN atau penilaian aja nih? Penilaian aja ya? Penilaian aja dulu Pak, mungkin satu seksi. Mungkin bisa kita mulai. Silakan. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Widiantoro, Pak Agung, Mas Tomdet, dan Mas Faiz. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Kami Kobarkan. Saya selaku moderator yang akan membantu kegiatan kali ini. Kegiatan Kami Kobarkan merupakan diskusi antara kepala kantor dengan masing-masing seksi yang bertujuan untuk memberikan aspirasi dari masing-masing pegawai, baik itu berupa ide, masukan, hambatan, maupun solusi di bidang pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Dan juga agar sekiranya untuk seksi penilaian agar dapat menentukan tema yang akan dibahas pada kegiatan Kami Kobarkan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Widiantoro untuk memulai kegiatan. Oke, bentar ya. Udah dapat satu lagi. Mas Fer, lu mau foto ya? Iya, Pak. Apa gimana, Pak? Foto Pak aja. Foto Pak Isis. Apa sih ganti baju dulu ya? Nanti fotonya pas saya ganti baju aja ya. Oh, iya. Kan boleh toh? Oke. Tapi ya teman-teman, ini saya barusan selesai jogging, jadi mau ganti masih keringetan nih. Jadi mohon maaf nih teman-teman, udah rapi, saya masih kausan. Sebenarnya harus rapi ya. Cuman kalau mau nunda lagi, nanti nggak jalan lagi nih. Kemarin udah 3 hari nggak jalan karena hujan loh. 3 hari kita gelap, nggak ada matahari. Alhamdulillah hari ini kita ada matahari. Kemudian program Akib juga kayaknya sudah tertunda berapa kali nih, Kip? Iya Pak, sudah 2 kali Pak. Ketunda. Nanti kita kejar deh. Boleh bergilir, misalnya besok siapa langsung, nggak apa-apa. Biar tetap konsisten ya, nanti kalau dinilai. Iya Pak. Oke, teman-teman, penilaian hari ini kita kobarkan ya. Wah, harusnya dengan kopi. Saya udah ngopi sendiri nih, pakai teh lebih. Cuman kondisi situasi tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung karena sesuatu dan lain hal, tapi tidak membuat acara kita ini berhenti. Ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu melalui kanal Zoom ini ya, kanal Zoom yang bisa kita pakai sebagai agenda kobarkan kita yang tetap harus berjalan. Karena saya lihat ini cukup bagus, kemudian saya bisa mendengar langsung nih pendapat, kemudian keinginan atau keluhan atau kendala yang dihadapi teman-teman, khususnya para staf ya, yang mempunyai keinginan atau keluhan ataupun impian atau punya ide, itu bisa menyampaikan langsung kepada pimpinan dan kemudian menyampaikannya langsung ke kepala kantor. Ini harapannya, saya harap teman-teman di level staff juga bisa mengambil kesempatan ini agar kita juga bisa melihat potensi-potensi yang ada di teman-teman ya, sehingga apa yang menjadi hambatan, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan di penilaian ya. Saya lihat Mas Agung cukup bagus untuk memimpin seksi penilaian. Nah, tapi saya juga pengen lihat langsung atau mendengar langsung dari teman-teman kira-kira untuk penilaian khususnya ini kira-kira kedepannya mau gimana atau punya harapan apa atau punya kendala apa. Nah, mungkin dimulai dari Mas Dedi, kemudian Faiz, nanti Mas Agung sama saya mendengarkan ya. Nanti terakhir mungkin Mas Agung punya usul atau ide atau saran
yang bisa kita sepakati bersama dan apa yang bisa saya support buat teman-teman penilaiannya agar bisa berkreasi dengan kondisi situasi yang seperti ini. Itu mungkin ya, kita mulai dari siapa nih? Thomas atau Faiz? Bebaslah. Silakan deh Mas Thomas deh. Pak, mungkin izin dari saya dulu Pak PD, Pak Agung, teman-teman sekalian. Mungkin kalau dari saya sih, ini juga sharing sekalian sih Pak. Boleh. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya terkait penilaian berbasis Zoom, Pak. Ya. Ya, untuk dari Ternate terutama yang sempat itu kami satu tim itu mereka sudah jalan, Pak. Di peraturan di PMK 173 dan di Kep 453 juga sudah diatur tapi untuk teknisnya kan itu belum ada gambaran. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol gitu. Ya, penilaian apa, Tom, di sana? Siapa? Penilaian apa yang sudah jalan? Sana kendaraan, Pak. Oh, oke. STB masih ya? Iya, STB, Pak. Ya, mungkin izin share aja kemarin mereka via Zoom untuk terkait survei lapangan. Jadi ada juga survei lapangan secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini masuk yang tidak langsung. Nah, itu melalui via Zoom. Oke. Masih ngobrol-ngobrol, mereka ada kendala sih kemarin terkait itunya. Nah, kendalanya ST-nya keluar apa enggak gitu ya? ST-nya keluar nggak itu? ST keluar. Tetap ada? Tetap ada? Pak. Iya, Pak. Tanpa biaya ya? Iya. Nah, mereka mungkin punya kendala di jaringan, Pak. Sama untuk Zoom yang maksudnya kendaraan yang banyak itu harus lama kan kalau mereka gitu. Mudah-mudahan sih kita enggak besok. Mungkin nanti kalau izin dari saya, kalau misalkan nanti kita ada penilaian memakai Zoom, mungkin nanti bisa difasilitasi dari kantor terkait jaringan. Mungkin kalau jaringan nanti kalau misalkan gambarnya pecah-pecah nggak kelihatan juga sih nomor angkanya. Kalau kemarin nomor angka, nomor mesin seperti itu. Sama ada Zoom kantor kan Pak. Nah, itu mungkin izin kalau misalkan nanti ada penilaian berbasis Zoom, mungkin dari tim penilaian izin pinjam Zoom meeting untuk itu. Ya. Gitu, Pak. Jadi bisa jalan tetap ya? Ya Pak, siap ya. Kalau Zoom meeting sih nggak usah takut, pasti dikasih. Ya, izin Pak itu. Ya, makasih Mas Thomas Dedi. Ini menarik ya Mas Agung ya? Ya, Pak. Sebelum adanya penilai atau jafung penilai, kita kemarin itu agak keteteran di STB, sehingga kita ambil keputusan tidak kita nilai, karena di dalam peraturan dapat dilakukan tidak dengan penilaian, saya dapat dilakukan dengan penilaian oleh pengguna. Nah, keputusan itu kita ambil, mengingat tenaga penilaian pada tahun lalu itu fokus di reval, sehingga kita kekurangan tenaga penilai. Nah, keputusan itu kita ambil nih. Nah, sekarang ada jafung penilai nih, jafung penilai pertama. Nah, ini kan jafung penilai pertama ini kan tentunya justru ingin menambah nilai kredit untuk mendapatkan kredit itu salah satunya melakukan penilaian ya, Tom ya. Melakukan penilaian secara langsung. Penilaian yang dilakukan oleh KPKN lah intinya. Hingga angka kredit itu masuk. Nah, ini kita diskusi nih, kira-kira bagaimana nih. Saya lihat beberapa kali masih keputusan yang kita ambil masih tidak dilakukan penilaian nih. Nah, saya nih dampak dengan Thomas nih justru malah
ini toh kreditnya nggak masuk toh, padahal potensinya ada. Nah, kalaupun kita ambil survei penilaian, saya kira Mas Thomas, nanti Mas Agung, perlu kita ini nih, kita dorong nih pusat agar segera menurunkan petunjuk teknisnya. Karena kondisi ke depan saya kira sampai akhir tahun masih agak sama nih kondisinya ya. Nggak mungkin bulan besok langsung berhenti nih, nggak ada survei online seperti tadi yang disampaikan oleh Thomas. Saya kira sampai akhir tahun depan juga kemungkinan besar malah kita mungkin banyak akan menggunakan survei online. Nah, Juknis belum ada nih. Juknis belum ada. Makanya kita coba bersama-sama dengan KPKN lain mungkin ya. Kebetulan di Ternate sudah jalan. Mungkin di Jawa sudah jalan juga, karena Jawa lebih parah tuh COVID-nya dibanding di kita di timur. Iya. Nah, mereka mungkin sudah jalan. Juknisnya seperti apa? Salah atau tidak? Nah, ini harus kita dorong. Tapi kalaupun kita jalan dengan online, saya kira permasalahan klasik yang kita hadapi sama dengan Ternate, yaitu jaringan ya. Jadi, tapi untuk Papua, kota-kota besar, saya kira udah koneksi ya. Mungkin tidak serta-merta wajib Zoom kali ya, mungkin bisa WhatsApp, video call dengan WhatsApp untuk surveinya, karena kan harus lihat kondisi real barangnya, nomor rangka kan handphone harus masuk tuh ke nomor rangka, atau cukup di foto aja, saya nggak tahu tuh. Nah, ini teknis itu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau mau izin pakai Zoom-nya kantor ya malah oke, nggak ada masalah. Tapi juga dipikirkan alternatif lain nih, teman-teman. Nah, saya nggak tahu nih, silakan nih penilaian bagaimana mau ke depan kebijakan kita. Apakah semua STB akan kita lakukan penilaian atau masih tetap pilih-pilih? Izin, Pertama, Pak. Jepung nih. Ini terkait dengan penilaian STB, Pak. Mungkin mitigasi pertama yang harus kita lakukan, mungkin kita pertama terhadap permohonan, itu mungkin kita lakukan ini, Pak, penilaian secara kasar, Pak, untuk melihat apakah itu terjadi deviasi atau tidak, Pak. Takutnya ketika kita sudah melakukan jauh penilaian, ternyata pengaruh ke deviasi kita. Nanti pengaruhnya juga ke IKU. Terus terkait dengan teknis, sebenarnya itu di awal tahun 2020 itu ada ini, Pak, petunjuk per Dirjen 06. Kita sudah pernah melaksanakan penilaian itu tanpa survei, Pak. Jadi kita berikan survei formulir pendataan ke Satker, suruh ngisi, terus berdasarkan formulir itu nanti Satker menyampaikan kembali ke kita, Pak. Nanti kita verifikasi apakah sudah benar atau enggak. Nah, dari hasil itu kita lakukan. Iya benar-benar. Kita pernah tuh yang di mana atas ya, Mas Agung? Punya korem ya? Ya, Karubaga, Pak, Tolikara. Karubaga ya, benar-benar. Ya, Tolikara. Ada itu petunjuk teknisnya di per Dirjen ini 06. Ini tentangnya ini per Dirjen 06 tentang panduan pemberi layanan penilaian dan analisis di bidang penilaian dalam status bencana nasional non alam penyebaran corona itu, Pak. Itu ada batas waktu nggak? Sampai kapan itu berlakunya? Sampai dicabutnya bencana nasional ya? Atau gimana? Per Dirjennya? Pada saat masih berlaku ya? Sampai ini, Pak, status bencana nasional, Pak. Pada saat peraturan Dirjen ini tentang panduan penilaian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pak. Nah, ini belum ada ketentuan yang mencabut ini, Pak. Belum ada ya? Belum. Ya, Tom. Jadi saya kira ini kan pakai strategi saya kira ya untuk meningkatin nilai kreditnya teman-teman di penilaian. Karena saya cukup prihatin nih di lingkup Papa Baruku nggak ada yang lebih dari 2 katanya nilai pertamanya, kecuali Ambon katanya. Kita Ambon tuh dia masukin sertifikat webinar diakui nilainya cukup tinggi. Nah ini saya kira sebagai way out ya, jalan keluar ya Tom untuk teman-teman di penilaian. Bagaimana mengkomunikasikan dengan Satker yang ingin melakukan penghapusan,
Tentunya dengan PKN nih harus kuat nih linknya. Jadi dari PKN juga sudah mewanti-wanti mungkin Satker yang pengen konsultasi penghapusan. Kalau pengen kita take over dengan cara online, yang ngusulin nilainya jangan tinggi-tinggi gitu ya Mas Agung ya. Jangan tinggi-tinggi sehingga tidak terjadi deviasi. Sehingga kita bisa masuk di sana. Dari teman-teman penilaian walaupun tidak turun ke lapangan, kita itu bisa masuk ke ranahnya penilaian STB. Gitu Tom. Potensinya cukup banyak saya lihat di mana di PKN itu usulan-usulan penghapusan udah mulai banyak nih, Mas Agung. Dan tinggal tim penilaian bagaimana nih? Gimana kalau menurut Mas Dedi? Ya, saya kemarin juga ngobrol juga waktu ada Jafar di kantor juga emang berkasnya ada numpuk tadi itunya, ada di Pejaya itu emang itu banyak juga yang nanti akan jadi potensi itu penilaian iya. Cuman targetmu di semester 1 ini berapa? Gimana Pak? Maaf? Angka kredit 1 tahun tuh berapa minimal? Angka kredit itu kebetulan saya 3 kuartal Pak, karena mulai dari April itu 9,75. Kalau misalnya full 1 tahun 12,5. Sekarang kamu dapat berapa? 1,5 Pak. Oh kan di bawah 2 tuh. Iya. Berarti masih ada 7 angka kredit yang harus kamu kejar. Iya. Kebetulan untuk pengajuan yang kemarin ada beberapa laporan yang belum saya input, jadi kemarin memang belum itu, masih beberapa saja. Itu saya sudah koordinasi, katanya disusulkan di semester 2, Pak. 7 itu satu laporan berapa nilai ya? Satu laporan penilaian? Izin info Pak, kalau misalnya dia berupa tim yang berdiri dari 3 orang itu nanti angka kreditnya dibagi Pak. Kalau misalkan sebagai ketua tim itu 40%, kalau misalkan anggota itu 30%, dan kalau misalkan timnya 1 orang itu 100% angka kreditnya. Per laporan karena itu sih Pak, apa namanya? Bukan per laporan sih Pak jatuhnya. Jadi analisis perhitungan dapat angka kredit sendiri, lalu verifikasi permohonan ada angka kredit sendiri. Laporannya sendiri. Iya, tapi kalau di rata-rata 1 laporan kamu kerjain sendiri berapa nilainya? Kalau kemarin saya hitung kasar Pak. Kalau misalkan angka kredit saya 9,75 targetnya. Misalkan saya satu laporan itu timnya cuma 1 orang, itu saya butuh 32 laporan, Mbak. Banyak toh. Kalau sendiri. 32 laporan. Kalau kamu sendiri? Iya, Pak. Kalau kamu sendiri masih 32, gimana? Apalagi dengan tim lebih banyak lagi nih tentunya. Iya, belum itu Mas. Itu kalau bisa, Pak. Iya, bisa sih. Itu kalau murni laporan, Pak. Ya, murni laporan toh. Iya. Tapi kan ada yang lain, tulisan, kemudian ikut sertifikat, mungkin ya, dan lain-lain. Banyak Pak di grup. Banyak ya. Tapi setidaknya ini sebagai trigger nih, Thomas dengan Mas Agung, Mas Faiz, coba meramu nih, kira-kira sampai akhir tahun dapat nggak nih minimal 30 lah laporan penilaian. Minimal loh. Nah, entah nanti 1 laporan, misalnya 100 kendaraan, 1 laporan penilai 1 motor apa begitu? Apakah 100 motor 1 laporan, saya nggak tahu, itu kan teknik ya. Jadi ini harus diramu nih Mas Agung. Kalau saya ramu, kira-kira dengan permohonan, apa hitungnya permohonan saya nggak tahu nih. Apakah permohonan sehingga keluar 1 laporan, atau 1 permohonan bisa kita bagi beberapa laporan, itu kan teknik ya. Nah, ini coba sudah mulai dipetakan nih, Tom. Kira-kira di Jayapura ini, KPN Jayapura, berapa nih potensinya? Nah, boleh koordinasi dengan teman-teman PKN. Gimana nih penghapusan di Jayapura? Kira-kira nyampe nggak nih 32? Nah,
Kalau misalnya nyampe ya kamu tinggal nambah-nambah sertifikat, tulisan dan lain-lain ya. Siapa? Gitu ya. Jadi saya kira ya masih perlu ini Mas Agung, perlu ramuan jamu yang bagus nih. Karena masih 1,5 ya sayang nilainya. Dan sekarang total laporan berapa yang sudah dicetak dari Jayapura sampai dengan semester ini? Sekarang sampai laporan nomor 36 Pak sekarang. 36 ya? Iya. Satu semester ya? Iya Pak, satu semester ya. Jadi kalau ambil rata-rata tahun depan ya kalau cuma 30 dapat lah itu ya Mas Agung ya? Kurang lebih. Dapat nggak itu? Izin Pak Agung, masih di mute Pak Agung. Masih mute. Ini Kodam ini ada yang di Sidam mungkin ini bisa ya 7 laporan ada Pak Sidam ini. 7 laporan. Tapi kalau Kasih Kodam tanah kan kayaknya juga nggak bisa beda. sendiri itu ya. Kalau Kodam kayaknya nggak bisa sendiri ya. Terus sama Lantamal, Pak Lantamal juga sendiri juga nggak bisa karena ya objeknya juga lumayan banyak nyebar juga itu Lantamal. Ya. Terus untuk kendaraan mungkin ini Pak, kalau kendaraan memang dimungkinkan untuk satu objek satu laporan bisa Pak. Tergantung ini juga sih. Nah ya nggak ada masalah. Itu ada pilihan digabungan jadi satu bisa, dipisah bisa. Lah ini nanti dalam perhitungannya nanti kan sebenarnya sama ya Mas Det ya. Siap. Untuk kan kertas kerjanya atau yang dihitung nanti Betul Pak. kertas kerja analisis kalau misalkan dalam satu laporan itu dikatakan ada 40 kendaraan. Nanti kan yang dihitung kan apa Kertas kerja. kertas kerjanya itu. Iya, kertas kerjanya itu. Oh, bukan nomor laporan ya? Siap. Nomor laporannya dihitung nggak? Atau beda? Kalau misalkan dihitung sendiri ya mending dipisah nomor laporan. Iya sih Pak, dipisah sih Pak. Nah, Nah, berarti itu bisa kan aja ya. Nah, ini harus Thomas harus bisa udah mulai meramu-ramu nih semua Iya. permohonan yang masuk ke penilaian, diskusi dengan Pak Agung biar saya dapat nilai harusnya begini-begini. Nah, nanti mungkin Mas Agung bisa bantu memilah atau menjadikan dipisah atau digabungkan. Nah, itu tergantung sistem penilaian di Jafung penilai ya. Soalnya saya sendiri masih awam nih tentang Jafung penilaian. Intinya coba kita bekerja cerdas. Jadi tidak harus bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Jadi gimana meramu permohonan yang ada bisa dapat nilai yang maksimal. Siap. Kalau kendala-kendala ada nggak, Den, sejauh ini? Tidak sih Pak sebenarnya sampai sekarang sih. Nggak ada kendala. Kamu Aman ya. punya ekspektasi apa nih di sini kira-kira ke depan? Untuk sampai sekarang ini gitu sih Pak. Ya sebelumnya terima kasih juga sih Bapak semua support sih Pak. Sudah sangat support sekali deh menurut saya Pak. Ya itu aja sih Pak. Oke, nggak ada koreksi, ada kira-kira apa yang perlu saya koreksi untuk teman-teman di penilaian? Tidak Pak, sudah. Mantap. Ya, saya Terus ini Mas Tom, Nah, gimana? Sanggup. survei itu masuk nggak itu angka kredit? Survei data pembanding Data itu ya? apa? Masuk. Ya. Masuk ke angka kredit kah? Kayaknya ada PDKPB, itu. survei data, ya. Kalau yang saya amati kemarin sih di PMK-nya nggak ada sih Pak. Cuman nanti saya coba lihat lagi Pak. Siapa Kalau tahu misalkan nanti. analisis ya kita perbanyak analisis saja. Kita punya aset nanti kita analisis. Gampang. Kayak BKKBN itu di tengah kota itu tanahnya Ya, luas. Bikin Nanti HBU HBU aja ya, bisa. analisis HBU aja. Kira-kira dapat ini nggak? Analisis HBU itu dapat poin nggak? Ada Pak. Ada sih, ada. Analisis Dapat- kajian di kalau bidang dapat pendidikan poin ada. ya sekaligus nulis, sekaligus analisis jadi 2 nilainya. Tulisan dan ini. Jadi teman-teman penilaian saya harap lebih kreatif ini. Tidak hanya melulu di eksekusi laporan penilaian, tapi jauh di depan itu teman-teman udah punya konsep yang lebih besar. Saya berharap seperti ini. Saya lihat potensi di Jayapura tuh besar sekali ya Mas Agung ya. Kita kemarin sudah petakan bahwa
hampir tanah-tanah kementerian lembaga itu baru termanfaatkan 0, sekian persen. 0, sekian persen dimanfaatkan. Ini PKN sama penilaian ya. Nah mungkin di sisi PKN tugas mereka adalah mengkader atau memproyeksikan pemanfaatan di satker, mensosialisasikan kepada satker. Tapi di sisi penilaian ini yang lebih penting kalau menurut saya. Penilaian justru lebih dapat mengarahkan dengan analisis-analisis yang ilmu-ilmu analisis yang ada di penilaian, seperti analisis HBU. Misalnya misalnya yang dekat nih, Lantamal. Dengan kondisi seperti ini, HBU yang seperti apa yang diperlukan? Di mana tuh? Pomal ya, bukan Pomal, yang Pomat. Yang pasar apa tuh Mas Agung? Yang dekat hotel-hotel itu, yang punya Kodam. Nah itu kan komersil semua, itu komersil semua. Jadi kalau perlu sudah berpikiran, ini nggak cocok buat tanah KL. Ini cocok murni untuk komersil. Ayo tukar, gitu kan? Mau jadi tanah angkatan darat ya buat apa? Nggak cocok, ini komersil ini. Ke depan malah lebih komersil, gitu kan? Jadi angkatan darat untuk apa? Untuk kantor kah? Nggak cocok kantor. Kantor nggak di sini. Nah itu maksud saya. Teman-teman penilaian ke arah sana. Ini cocoknya buat komersil. Ayo dikomersilkan sekaligus. Nanti tukar guling nih. Nanti mana Kodam dibangunkan apa di tempat yang sesuai dengan TUSI, yang nggak dekat-dekat kota. Itu salah satu contoh yang bisa dilakukan teman. Misalnya di Koya itu kan masih tanah-tanah luas tuh. Dapat tanah yang sebesar apa dibangunkan sekaligus dengan menukar tanah. Jadi sekaligus ruang lingkup tanah yang ada di mana di Kodam yang punya yang di pasar-pasar lapak-lapak itu malah jadi lebih bagus kah? Malah tumbuh menjadi kota yang bagus Jayapura dengan menyerahkan ke swasta atau menyerahkan ke Pemda atau ke mana? Ke komersil sekaligus. Sehingga kota jadi tumbuh bagus. Sekarang kan mau tumbuh karena tanah KL nggak bisa dibangun apa-apa karena itu tanah KL loh. Jadinya apa? Lapak-lapak juga baru itu pusat kota. Nah itu nggak matching nih. Jadi itu peran penilaian beyond ya di luar dari tugas rutin. Nah teman-teman penilaian udah kesana sih harapan saya sih. Kesana tuh udah bisa menganalisis letak-letak lokasi-lokasi premier yang ada di Jayapura. Siapa yang nguasain lokasi-lokasi premier itu? KL mana? Ada nggak yang punya KL? Kalau ada, bikin HBU-nya. Kita lelang. Oh ini lelang apa namanya? Lelang hak menikmati itu ada. Lelang hak menikmati. Manfaatkan. Nah itu penilaian. Itu harapan saya sih. Tapi challenge ini saya kembalikan ke teman-teman penilaian. Kalau memang mau bergerak ke arah sana ya, ilmunya digali lagi, kemudian lebih aktif untuk memberikan masukan ke teman-teman di pusat, sehingga teman-teman penilaian ini ya lebih dianggap memadai dibanding yang teman-teman yang tidak hanya PKN yang menjadi motor utamanya DJKN, tapi penilaian juga. Dua hal ini ya harus gabung jadi satu, sama-sama bergerak. Satunya di manajemen asetnya, satunya adalah sisi teknisnya, nilainya, kemudian HBU-nya, kemudian ekspektasi nilai ke depan itu seperti apa. Malah udah merancang tuh ke depannya seperti ini loh, tanah-tanah yang dikuasai yang premier juga dikuasai KL, dan ada saja dari teman-teman nilai ini nggak cocok nih bangun kantor, ini cocoknya bangun mall, cocoknya bangun komersil, sehingga nanti ya kita bisa saja ke pusat Pak cariin tanah yang lain, ini jadiin komersil pendapatan buat negara PNBP. Itu sih mimpi saya sih, nggak tahu nih teman-teman gimana menanggapi itu, berat kah? Banyak sekali nih Pak, memang ide-ide yang luar biasa Pak sebenarnya Pak terkait dengan KL. Ya, tapi masalahnya kendalanya mungkin ya
dari apa ya, banyak berbagai benturan kepentingan lah Pak, intinya itu Pak. Betul. Kalau misalkan kita pindahkan dari negara, apakah dia juga sudah menyediakan anggaran untuk itu? Paling tidak ya kita buat analisis saja dulu Pak. Kita Ya, buat analisis, dulu. misalkan kalau sewaktu-waktu misalkan apa diminta terkait dengan apa penggunaan terbaik dan tertinggi dari suatu aset di KL tertentu, kita sudah siapkan. Oh ini ada analisisnya, ini sebaiknya ini gitu Pak. Memang nggak ada masalah sih nanti dari PKN kalau misalkan teman-teman nanti mau membuat analisis HBU, nanti kita komunikasikan aset mana yang mau dianalisis, nanti kita komunikasikan dengan Satker, kita minta izin lah intinya. Kita mau analisis aset ini apa penggunaan terbaiknya itu, optimalnya untuk apa ini nanti Ya, kita betul. Itu bagus itu Mas Agung. Ambil contoh ini deh yang di Podam deh, yang di Paldam Pak. Paldam itu. Kalau kita lempar ke pengusaha, pasti banyak yang mau nangkep. Ini siapa yang mau tanah di sini? Ya, pasti banyak yang mau nangkep toh. Cuman berapa nilainya? Nah, itu tuh potensi itu yang harus ditangkap oleh teman-teman penilaian. Berapa tuh nilai tanah di situ tuh? Nah, ini teman-teman penilaian harus punya ini. Oh, ini cocoknya buat perkantoran, perhotelan, sehingga nilainya tidak sekedar hanya untuk komersil ruko dan komersil pasar-pasar lapak, tapi di atas itu toh digunakan buat apa saja. PKN bisa masuk. Pimpinan kantor bisa masuk ke kepala-kepala Satker, Pak, Bapak itu punya tanah yang potensinya luar biasa. Bapak mau bangun apa yang belum bisa dibangun, misalnya kan? Oh, nggak punya asrama, nggak punya rumah, nggak punya tanah, gitu misalnya itu. Oke, Bapak punya tanah ini nggak Bapak pakai, nanti kita lempar ke misalnya mana? Ke pengembang-pengembang, ditangkap, nilainya dapat, Bapak dapat rumah, dapat tanah, dapat wisma, dapat bangunan, tapi ya nggak di tengah kota, agak pinggir kota gitu kan. Fungsinya kan untuk buat rumah, nggak harus tengah kota. Nah itu salah satu contohnya. Itu proyek mungkin yang bisa dikerjakan teman-teman penilaian. Mimpi saya. Mudah-mudahan mimpinya sama dengan teman-teman. Oke, sekarang Pak Is deh. Gimana Pak Is? PBB ini. Nah, apalagi Pak Is PBB ini ilmunya belum dipakai nih. Ini tulisan Is. Nice. Gimana kamu semenjak apa kegiatanmu semenjak pindah ke penilaian? Kemudian ada kendala nggak di dalam tim di penilaian? Kamu punya harapan apa di seksi penilaian? Atau punya koreksi apa buat kita-kita? Silakan. Terkait permohonan penilaian yang dari Suaranya nggak kedengeran. Dengar. tes. Halo Pak. Dengar Pak? Oke. Kurang gede sih. Kok kecil ya? Iya kecil ya. Tapi udah bisa dengar. Oke, silakan. Tadi mikrofonnya ternyata. Enggak. Halo tes. Ini oke. Baik Pak. Mungkin mau cerita aja Pak yang terkait permohonan bantuan penilaian yang dari Sorong. Oh iya, kita kembalikan ini Akhirnya dikembalikan berkasnya. Oke. Jadi ceritanya saya sama Mas Tomtet sudah melakukan survei ke lokasinya Pak di Terminal Entrop. Itu ternyata setelah dicek di sana, kondisi di lapangannya itu di awalnya di surat permohonannya mereka minta penilaian untuk 4 petak ATM kalau nggak salah, 4 petak ATM dan 3 stand UMKM. Nah, setelah sampai sana ternyata denahnya pun berubah Pak. Jadi, awalnya di site A ternyata bergeser dan juga
Nah, ternyata yang diusulkan untuk penilaian ada 2 stand UMKM dan 6 petak ATM. Nah, kami di sana juga sudah melakukan foto-foto, sudah ukur ukurannya UMKM, stand UMKM dan ATM-nya. Kemudian karena ada kekurangan data itu berupa denahnya yang baru, terus KIB tanah juga belum dikasih. Kemudian di surat permohonan sama di SPTJM-nya itu masih memuat deskripsi objek yang lama, Pak. Jadi berupa 4 ATM dan UMKM-nya 3 stand. Jadi mau nggak mau harus di BATKD-kan. Nah, setelah di BATKD sudah berjalan 15 hari kerja. Selama itu saya juga komunikasi terus dengan teman saya yang di Sorong, Pak. Katanya juga sudah sering komunikasikan dengan satkernya. Ya, katanya masih terkendala, kepala satkernya masih sakit atau gimana gitu, Pak. Masa nggak ada PLH? Iya, saya juga mikir, masa kepala satker nggak ada PLH? Ya. Lama, jadi ya akhirnya hari Senin kemarin terakhir batas penyampaian kekurangan datanya, ya akhirnya statusnya kita kembalikan, Pak. Gimana kamu di penilaian? Ya, cocok nggak? Sambil belajar lagi, Pak. Kan basicnya PBB tuh. Ya, Pak. Basicnya PBB kan? Ya, D3 penilai PBB, Pak. Nggak ada rencana ini masuk fungsional? Fungsional pengen sih, Pak, cuman belum bisa, harus S1 dulu, Pak. Oh, harus S1 ya? Iya, Pak. Terus tinggal dikit lagi di Papua sebentar tuh, paling setahun jadi S1 tuh. Cari kampus. Nggak, Mas? Ya, Mas Ayu? pengennya Setahun bisa S1 tuh. Kalau D4 kan agak susah ya sekarang ya, karena sedikit ya ininya ya. Ya, kemarin yang dibuka D4 itu hanya untuk jurusan pajak sama akuntansi, Pak. Terus kamu planningnya gimana nih ke depan? Teman-teman harus punya planning ya, ininya. Jangan mengalir, kalau mengalir ketinggalan. Harus punya planning. Ya lanjut, Pak, lanjut S1. Mungkin mentok-mentoknya nanti ikut di UT. Kan kalau di UT nanti misalkan sudah waktunya pindah juga bisa lanjutnya di kota barunya juga gampang. Jadi kalau di UT kan tetap lanjut nanti. Udah ngambil UT? Belum, Pak. Belum baru cari informasinya dulu sih, Pak. Nggak ngambil yang di kampus Uncen misalnya, Kusin atau Yapis. Yang ada tinggal juga nambah. kemungkinan Yapis sih, Pak. Cuman katanya kok ini apa? Masih cari info dulu, Pak. Ya saran saya sih Mas Faiz, teman-teman yang masih muda-muda harus punya planning ya. Jadi gimana mempercepat karirnya bisa lebih unggul dibanding teman-teman yang lain itu penting. Kalau memang punya minat di Jafung, memang punya minat di Jafung, syaratnya kan harus S1 tuh, mau nggak mau itu dulu dikejar. Nggak bisa ya D3 ya? Kalau dulu nggak masalah, tapi sekarang harus S1 ya? Bisa, Pak. Kalau teman saya di pajak bisa, Pak. Nah, jawaban kebijakan lulus dari STAN langsung ditarik jadi fungsional. Cuman sekarang belum jadi sih. Oh, belum jadi? Belum, Pak. Nah itulah, makanya kita ini ngikutin kebijakan, tapi kan harus melihat selah-selahnya. Ini kalau D3 ke S1 saya kira 1 tahun jadi ya. Jadi nggak sih D3 ke S1? Ya, 2 tahun mungkin, Pak. 2 tahun ya? Oh banyak juga ya. 1,5 sampai 2 tahun.
Coba cek di Yapis bisa diborong nggak? Mumpung kan agak ini tuh bisa memborong SKS. Iya. Padetin 1 tahun, nggak usah 2 tahun. Jadi kalau selama kamu di sini ya ininya kuliah aja. Selesai langsung masuk ke Jafung penilaian. Nah, karena kamu di penilaian pas nih, jadi begitu masuk syarat-syarat udah terpenuhi, pengalaman, kemudian berapa jumlah laporan yang sudah dibuat, itu udah memenuhi semua. Malah mungkin bisa jadi tabungan, bisa nggak jadi tabungan itu? Begitu masuk Jafung langsung ikut tuh nilai-nilai yang sudah dinilai, bisa nggak kayak gitu? Oh, mungkin nanti waktu ujiannya pengalaman itu juga termasuk penting sih Pak. Nanti ditanyain juga pengalaman penilaian. Ya kan? Iya. Kira ya kalau saya sih kamu sudah in the right place ya. Kalau kamu memang punya keinginan di Jafung ya kamu udah di posisi yang tepat. Jafung penilaian ya. Tinggal boosternya aja. Nah, boosternya kuliah itu harus penting nih. Kuliah ini ambil peluang yang paling besar. Mau UT kah, mau kampus biasa kah, atau mau D4 di STAN, cari peluang yang paling besar. Jadi mana yang tercepat didapat itu dipakai dulu. Nah itu strategi saya kalau saya ya. Tapi saya kembalikan ke Mas Faiz ini karena kembali lagi ke orangnya nih. Kalau memang mau unggul dibanding teman-teman yang lain, yang satu liting, ya harus kuliah dulu. Udah ada belum yang kuliah teman-teman satu liting? Mungkin mereka udah sibuk dengan pekerjaan, nggak sempat kuliah. Kalau teman-teman saya rata-rata sih yang lulus angkatan yang dari STAN itu kebanyakan dari jadi bendahara Pak. Mungkin karena sibuk jadi bendahara kayaknya kalau saya belum ada yang lanjut jadi belum ada yang lanjut S1. Iya, karena kalian desain ya. Kalau menurut saya salah desain karena background kalian adalah PBB. Kalau berbelok langsung ya karena terpaksa tuh ini kebutuhan organisasi memang oke bendahara. Cuman background kalian jadi nggak kepake nanti ketinggalan. Nah, kamu punya peluang nih kalau menurut saya. Kamu punya peluang. Raih itu peluang. Jadi kejar tuh S1-nya. Masih bujangan tuh, uang masih banyak lah. Sisihkan sedikit tabung buat kuliah. Ya, buat kuliah. Tom Ded kan kuliah S1-nya di mana, Tom? Oh, kamu dari S1 dong ya? Masuknya ya? Oh, dari S1. Ini anak D3 ini harus pinter-pinter, tanya Mas Agung. Karena kadang teman-teman tuh sudah terbawa dengan dunia pekerjaan yang rutin, males tuh kuliah, atau tidak sempat kuliah, atau ya banyaklah alasannya. Tambah udah nikah, tambah punya anak, tambah ketinggalan itu. Jadi kalau menurut saya, ya saya sih pengen mendorong ya, motivasi nih Mas Faiz. Kuliah Mas. Kuliah ambil kesempatan yang peluang paling besar, paling cepat. Ambil fungsional. Kenapa? Ke depan kemungkinan kita akan ke fungsional. Kemungkinan ya, kebijakan pemerintah tuh arahnya ke fungsional. Walaupun negara agak berat sebenarnya. Cuman kebijakannya kan bisa ditarik dan belum berubah. Nah itu diambil dulu. Kalau udah fungsional, lompat kamu ini ya. Ini grade-nya. Pertama aja udah 13 ya, Dad? Pertama itu 13 ya, grade-nya ya. Grade fungsionalnya. Nah sekarang 6 kan? 6 atau 7 ya, Mas Faiz? Sekarang 6, Pak. Nah, setengahnya loh. Cuma 16 tahun untuk kuliah. Setahun kuliah, ambil ujian langsung grade 13, cobalah. Itu peluang loh. Jadi saya mendorong nih Mas Faiz, ayo ambil peluangnya, sisihkan sedikit dompetnya, cari nih, mulai mencari nih Mas Agung, dibantu nih mencari kampus-kampus ya. Kalau di Jayapura kamu punya waktu 1,5 tahun kayaknya masih di sini deh. 1,5 tahun. Udah setahun belum kan? Setahun kan? Agustus, Pak. Agustus besok setahun. Ya, tapi SK-nya kayaknya kemarin Juli ya. SK-nya Juli. Oh, udah setahun ya? Sampai di sininya Agustus. Ya. Nah, coba deh. Nah, kalau memang pengen UT ya segera aja UT. Jadi nggak usah ditunda. Ya. Sambil bekerja, kejar UT kan juga bisa kejar SKS loh. Maksudnya SKS-nya bisa kita ambil sesuai dengan kemampuan loh. Kalau bisa 1 tahun, 1,5 tahun lah paling lama harus selesai.
Jadi 1,5 tahun dari grade 6 masuk fungsional langsung grade 13 loh. Dari tunjangan cuman berapa nah sekarang? Berapa juta sekarang? 7 juta ya? Sekarang berapa tunjangan? 6 sampai 7. Nah, 6 juta. 2 kali lipat. Jadi berapa deh sekarang tunjangan grade 13? Gimana Pak? Tunjangan grade 13 berapa sekarang tunjangannya? Waduh. Ada 12 juta nggak? Ya Pak, ada. 12 juta, 2 kali lipat loh. Setelah itu kamu mau nikah, punya anak, udah aman. Mau beli mobil, mau beli rumah, aman sudah. Itu 1,5 tahun. Daripada kamu rutin nungguin penilaian, terus diem, itu sayang. Kamu di sini harus S1. Itu challenge dari saya buat Pak Is nih. Entah kamu pakai kampus biasa, entah UT, entah D4, terserah. Tapi peluang ini kamu ambil, menurut saya ya, kamu ambil tuh. Sehingga 2 tahun lagi, kamu sudah di grade 13 minimal. 2 tahun lagi kamu udah di grade 13. Bandingin teman-teman kamu, 2 tahun lagi paling di grade 7 atau grade 8 yang bendahara. Keluar dari bendahara, turun lagi tuh grade. Iya kan? Ya itu. Kayak si Reon. Turun grade sekarang ya Mas Agung. Turun grade tuh. Itu ambil peluangnya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kamu nih pagi ini. Sudah mulai berpikir ke arah sana. Mas Agung tolong motivasi nih teman-teman penilaian nih. Tom Ded juga S2 itu penting ya. Jadi kejar juga S2-nya. Mumpung di timur nih prioritas lo dapat S2 luar negeri ya. Kalau memang bahasa Inggrisnya perlu ditambah ya ayo kita bikin mekanisme klub Inggris kah atau belajar bahasa Inggris. Keluar duit nggak apa-apa kita bayar, misalnya banyak toh misionaris yang di sini mungkin Tom Ded kenal yang orang bule asli. Suruh ngajar bahasa Inggris, minimal suruh ngomong bahasa Inggris lah di sini setiap hari Jumat. Sehingga nggak telo nih kuping kita dengar bahasa Inggris. Nggak aneh gitu lah. Ini kan peluang juga. Coba deh, saya pengen teman-teman juga ada kreatif ke sana ya. Teman-teman gereja saya kira banyak nih pastor-pastor yang bule-bule nih yang ada di Jayapura. Ajak nih yang kenal pastor atau misionaris banyak tuh. Bisa nggak ngajar bahasa Inggris di tempat saya? Nggak usah ngajar terlalu resmi, ngobrol aja, conversation aja. Belajar kita berani ngomong aja, itu udah bagus. Langsung bule tapi ya, jangan orang Indonesia, beda bahasanya. Langsung bule, kalau bule yang cantik, biar semangat. Biar semangat. Anak sekolah juga boleh kalau punya kenalan. Saya lihat teman-teman di sekolah internasional yang Katolik ya atau yang Protestan saya nggak tahu tuh yang ada di Sentani. Itu bahasa Inggrisnya juga, bule-bulenya juga kan bagus-bagus, masih muda-muda maksudnya. Ajak deh, coba cari kenalan, ajak, ayo ngobrol sih tiap Jumat kek. Kita bikin kopi, kita bikin saweran, bikin kue. Yang penting ngobrol bahasa Inggris. Nah kalau nggak ada orang bahasa Inggris, kalau nggak ada orang Inggris, nggak bakal ngomong kita. Kok sama-sama orang Indonesia? Nah ini salah satu ide nih. Nah Thomas, kalau misalnya punya link ke sana, coba deh cari link. Saya support itu. Kita seminggu sekali ngajak orang bule ngomong bahasa Inggris. Kalau perlu bayar berapa sebulan? 1 juta, 2 juta ya saweran lah kita. Sisi dari uang makan kan bisa. Nanti saya 500 nggak apa-apa. Sisanya teman-teman 2 juta sebulan kan murah tuh untuk ilmu loh. Ini ilmu tuh mahal. Jadi ini peluang juga. Ini untuk Thomas Dedi. Nah, Pak Is, saya dorong kuliah, Is. Jangan sampai terlena dengan kondisi nyaman ya. Kondisi nyaman itu jangan terlena. Karena peluangnya besar sekali untuk posisi kamu pada saat ini, besar sekali. Ambil, tangkap tuh peluang, biar kamu lebih unggul dari teman-teman selitingmu. Jangan sampai sama, teman-teman juga masih grade 6, gue grade 6 nggak apa-apa. Jangan gitu. Gue harus grade 13, 2 tahun lagi gitu. Gue harus grade 13, 2 tahun lagi. Nah ini penting nih buat teman-teman. Nah untuk kendala-kendala di lapangan, saya belum nangkep nih. Teman-teman, saya nggak tahu nih di perlengkapan kah, tools kah, kendaraan kah, apakah sudah mensupport nggak nih kantor nih, atau masih perlu kita dukung lagi nih?
Siapa yang mau masih ini? Faiz boleh, Thomas boleh. Kalau Faiz nikah kapan, Rencana? Izin Pak, insya Allah Maret Baru tahun depan? tahun depan. Iya. Sudah setengah tahun. Ya kuliah dulu ya, jangan nikah dulu. Ambil UT dulu. UT atau mana lah, kuliah dulu. Kalau udah nikah udah males nanti. Dan nikah tahun depan punya anak, selesai sudah itu. Percaya saya. Kalau udah punya anak, udah nikah punya anak, tambah males mau kuliahnya. Nanti Makanya ketinggalan. diajak kuliah, Yes. Benar nggak Tom? Benar nggak Tom? Benar nggak Mas Agung? Oke, gimana? Ada kendala nggak teman-teman nih selama menjalankan tugas? Support apa yang harus saya berikan buat teman-teman yang masih belum maksimal? Apa yang masih kita perlu dukung nih dari kantor buat teman-teman, terutama di seksi penilaian. Kira-kira apa Mas Agung? Tom, sama Faiz? Izin Pak Agung, masih di mute Pak Agung. Mungkin teman-teman pas waktu ada pelaksanaan survei lapangan mungkin ada kesulitan pakai mobil atau perlengkapan untuk kebutuhan survei. Nggak ada ya. Kayaknya selama ini kita nggak ada masalah sih sama mobil, Pak. Nggak kendala ya. Kalau tools penilaian udah lengkap belum? Alat-alat, kamera mungkin, foto atau apa ukuran tembak itu? Cukup, Pak. Disto, Pak. Disto. Sekarang teman-teman lebih banyak menggunakan HP sih, Pak. Oh, yang gitu ya? foto sekaligus bisa mengetahui dimensi kayaknya. Ya. Ketika dipoto kelihatan ukurannya itu. Ya. Ya syukurlah kalau nggak ada ini, nggak apa-apa kalau ada masukan teman-teman. Kira-kira apa nih yang perlu kita dorong dan bisa kita penuhi, setidaknya kita rencanakan di tahun depan ada dulu. Kalau ini saya lihat di penggunaan sistem itu kita masih kecil ya nilainya ya, poinnya masih 7 ya. Untuk ketaatan SIP atau apa kemarin yang ada peringkat itu. Kita nilai kita ada 19 laporan, seingat saya tuh sebagian besarnya 10 atau berapa belas itu masih di level 7. Atau indeksnya masih indeks di 7 atau di posisi setelah beberapa puluh hari baru diisi diupdate di SIP. Nah ini ada kendala nggak nih teman-teman penggunaan SIP? Gimana? Siapa yang mau jawab? SIP itu yang ngisi siapa? Fungsional kah atau bisa non fungsional yang bisa ngisi? Atau gimana maksudnya? Kalau yang ngisi SIP itu pegawai di seksi penilaian, Pak, biasanya, Pak. Akunnya fungsional pun juga bisa masuk ke SIP kayaknya. Bisa. Darul, ya Pak, bisa juga. Bisa ya. Nah itu kenapa kita masih indeksnya masih molor ya? Maksudnya di nilai 7 ya? Nilai 7. Padahal masih ada indeks 100, 90, 80. Kita 70 nggak salah, 70 dapat nilai. Sebagian besar, ada yang 90. Tapi sebagian besar di 70. Nah ini kendalanya apa kira-kira teman-teman? Atau memang sengaja di indeks 70 kan nggak masuk IKU? Atau bagaimana? Udah baca belum surat dari pusat? Udah di disposisi belum, Mas? Pak, ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, roh? Jadi kalau bisa harapannya sih ke depan input data pembanding, data penilaian, objek penilaian itu paling tidak itu maksimal 3 hari lah. Nanti 5 hari, nanti biar maksimalnya bisa sampai 90, Pak. Kalau 0 sampai 3 hari nanti bisa 100% nanti kita capaiannya. Ya, Itu setelah mungkin ini teman-teman kan baru, Pak. Faiz sama ini butuh penyelesaian, Pak, mungkin Pak ini. Nanti
nanti terkait dengan setelah pelaksanaan penilaian dan penyampaian hasil ke pemohon, mungkin pemohonnya bisa dari pihak luar maupun dari BKN, mungkin nanti saya akan ingatkan ke teman-teman Pak untuk segera menginput ke itu Pak. Terutama untuk yang ada data pembanding dengan menggunakan penilaian data pasar Pak, data pasar. Ya. Oke, jadi perhatian buat teman-teman nih untuk kita selalu bisa kompetitif ya dengan adanya ukuran misalnya urutan ketepatan kita masih di tengah-tengah, itu kalau bisa kita perbaiki ke depannya lebih baik lagi. Kalau untuk ini saya kira sudah bagus ya, nilai kita paling bagus ya. Yang apa namanya? Penilaian Kanwil itu apa namanya? Divisi Pak. Itu udah paling bagus ya dibanding yang lain ya. Ya Pak, paling bagus Pak. Ya, tapi belum sempurna banget, tapi udah paling bagus. Sehingga yang belum sempurna itu coba diteliti apa yang membuat kita agak miss ya untuk menyampaikan koreksi dari Kanwil. Ini kedepannya lebih sempurna lagi. Kalau nilai-nilai yang lain sudah sesuai semua ya Mas Agung. Untuk penilaian masih banyak nggak kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan? Kayaknya survei data belum ya. Survei data belum, DKPB kayaknya kemarin juga DKPB belum ya. Untuk DKPB ini kemarin kita sempat komunikasi sama Mas Aryo Pak, dengan Pak Aryo. Itu mungkin karena mengingat kondisi kayak gini ya untuk meminimalisir resiko loh Pak. Toko-toko ini mungkin nanti akan didiskusikan dengan teman-teman perusahaan bagaimana kalau kita menggunakan penilaian pakai indeks atau inflasi aja Pak. Dan kalau kita ke toko mau nggak mau harus interaksi dengan petugas tokonya Pak. Dan orang yang di toko pun itu kan nanti berinteraksi dengan banyak orang. Nanti kita juga takutnya kan yaitu penyebaran COVID tahap 2 ini kan juga lebih ganas Pak ini. Makanya sama Aryo kemarin saya sempat diskusi, ya coba aja mungkin kalau pusat bisa memahami kondisi kayak gini kan dimungkinkan juga pakai inflasi Pak. Kenaikannya juga enggak seberapa ini ya. Monggo disepakati dengan Kanwil ya. Mungkin kan harus satu bahasa dengan teman-teman KPKM yang lain kan. Karena kondisi kita kan sama nih si Indonesia nih karena pandemi dan lain-lain. Kalau memang sepakat indeks ya sepakati aja indeks semuanya. Jangan kita sendiri yang indeks. Yang lain survei itu kan beda sendiri. Coba disepakati aja. Kan ada forum di Kanwil kan? Ada Pak, nanti ada pembahasan dengan teman-teman Kanwil. Ini coba pasti ada. Jadi ikunya tetap bisa kita jalankan dengan metode yang terbaik lah, entah indeks, entah survei. Kalaupun harus survei, saya kira teman-teman ya bisa memitigasi lah ya. Dari toko-toko yang paling lengkap, sampai banyak gitu. Sebagai untuk cross check silang aja bagaimana menentukan indeks naik apa turun. Mau nggak mau harus survei mungkin, atau bisa kerjasama dengan teman-teman BPS. Kalau BPS kan memang tuh si dia survei. Kalau tuh survei nggak mungkin dia survei pakai indeks juga toh, pasti juga mereka tetap turun ke lapangan. Nah karena mereka tetap ke lapangan, kita boleh nggak titip misalnya. Bisa kita titip kerjasama, kita punya data ABCDE, ya mungkin di BPJS ABCDE-nya udah ada, DEF-nya belum ada, nah ini kita tambahin. Mungkin intinya cari cara deh, kan kita tidak diminta pusat untuk meniadakan DKPB kan, tetap harus ada kan DKPB di tahun 2021. Ada Pak. Nah itu makanya kita harus cari yang terbaik. Metode yang terbaik, entah indeks, entah survei, entah bantuan BPS, cari cara yang terbaik. Saya senang hati kalau misalnya teman-teman Pak, kita ayo koordinasi ke BPS, ayo koordinasi dengan Pemda, ayo. Kayaknya Pemda juga kalau di Jakarta atau Jawa kan mengeluarkan ini ya, harga satuan juga kan. Kemarin kan Mas Agung juga nyuratin mana tuh? Satuan bangunan ada satuan. Pak. Itu. Harga satuan dari Pemda kan bisa, Pak. Ya sama toh, mungkin juga ada bata, ada besi, ada pasir. Mungkin sama, ayo kita kerjasama. Itu maksud saya, kalau itu kan bisa kita suratin, ayo Zoom. Kan bisa juga tuh. Banyak cara lah.
1001 cara jalan ke Roma ini teman-teman penilaian harus lebih kreatif menyikapi situasi kondisi yang tidak memadai ya pada saat ini, apalagi kondisi pandemi. Kita cari posisi yang paling aman, tapi IQ tetap tercapai. Itu yang kita harapkan lah. Gimana? Ada tambahan lagi, Mas Agung? Mungkin sementara itu Pak, untuk harga satuan bangunan ini untuk tahun 2020 kita juga pernah meminta Pak melalui bagian aset di BPKAD kita juga dikasih. Itu yang mengeluarkan dari Dinas PU-nya Pak. Dinas PU. Harga Tapi kayaknya perlu informal deh Mas ke sana. Kalau surat aja kayaknya ada kenalan nggak di Dinas PU-nya? Ya syukur-syukur dengan surat dibalas ya. Tapi perlu jembatan informal nih, biar langsung ditanggapi. Ya, Pak. Saya coba tembusi melalui ini Pak, bagian asetnya. Kemarin kita dapat dari aset Pak. Kita WA ke bagian aset, langsung dari aset WA ke kami. Langsung dapat itu. Iya, kalau kan udah kenal tuh. Udah kenal. Kabupaten juga kenal Pak. Mungkin kita coba ini Pak. Tapi memang komponen atau rincian materialnya memang nggak begitu lengkap sih. Kalau di itu mungkin yang kita bisa terbantu malah ini Pak di bagian komponen upah Pak. Upah kalau di itu penting tuh upah di Jayapura tuh benar. Kalau satuan kan kita survei langsung atau minta di BPS, segera bisa. Atau di pajak juga kan kemarin dia juga survei kan pajak itu. Iya Pak. Teman-teman penilaian pajak dengan survei yang mirip-mirip nih kayaknya. Nah coba kerjasamakan gimana biar sinergi lah dengan teman-teman di pajak. Sekali turun dapat 2 buah gitu loh. KPKNL pajak dapat turun. Gitu ya. Gimana teman-teman, ada tambahan terakhir? Mas Thomas, Mas Faiz, ada saran buat saya, buat Mas Agung, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki nih ke depannya biar penilaian lebih bagus? Terutama di kebijakan-kebijakan atau mana, silakan. Sampai siapa dulu? Sudah cukup sih kalau saya. Cukup? Benar cukup? Lebih. Tidak apa-apa loh, koreksi masukan. Saya senang loh kalau dapat koreksi masukan. Pak Is? Cara cukup. Ada masukan nggak? Cara belum ada Pak, cukup. Kecil suaranya. Sementara belum ada Pak, cukup. Belum ada? Oke. Tapi benar belum ada ya? Mungkin tetap jaga kesehatan aja Pak. Sama-sama Pak. Iya, ini kita sama-sama jaga kesehatan ya. Iya Pak. Ini biar kita inilah aman dari corona inilah. Siap. Mas Agung belum keluar ya nilainya ya? Belum Pak, ini kontak puskesmas belum direspon ya. Lama juga Nanti ya? saya coba lagi Pak. Ya Pak, saya tak coba nanya Mas Haris Pak, mungkin kan punya link ke situ. Ya, mudah-mudahan sih sudah negatif. Tapi statusnya soalnya masih kecatat terus. Kita belum bisa. Iya Pak, masalah itu. Belum bisa kemana-mana ini. Oke deh, kalau gitu makasih banyak ya teman-teman penilaian. Hari ini cukup banyak yang kita juga buat teman-teman di penilaian. Dan jangan sungkan kalau misalnya ada koreksi, ada masukan, sampaikan. Kalau sungkan ke saya, sampaikan ke seksinya. Biar kita, saya sangat berterima kasih kalau ada masukan dan intinya masukan positif yang membuat kita bisa mengarah lebih baik lagi ke depannya, khususnya di seksi penilaian. Saya akan support full untuk teman-teman penilaian untuk berperan lebih aktif di penilaian di KPKNL Jayapura. Jadi walaupun cuma berdua nih, pujangga penilaian, karena background-nya penilaian semua tuh. Nah, ini jam terbangnya ditingkatkan, kemudian analisisnya ditingkatkan, ilmunya ditingkatkan, cara apapun. Kalau saya dulu belajar menjadi lebih tahu itu dengan mencari kasus. Yang paling susah yang saya cari, biar saya belajar. Karena kalau saya belajar atau tidak baca buku, itu seminggu lupa.
Tapi kalau saya belajar dari kasus yang harus saya selesaikan, itu sampai sekarang ingat. Saya dulu menjelaskan kasus begini, pasalnya ini, caranya begini, metodenya begini. Itu akan ingat seumur umur. Itu kalau saya. Nanti teman-teman kan punya metode yang masing-masing lah, yang terbaik. Nah, intinya saya pengen mendorong teman-teman penilaian lebih aktif lagi, dorong Mas Agung teman-teman penilaian biar lebih aktif, berperan tidak hanya di Satker, tapi di Pemda juga bisa berperan. Juga membantu teman-teman di PKN, sehingga teman-teman PKN juga saya dorong lebih aktif lagi, tidak hanya menunggu surat data, permohonan data, tapi lebih beyond ini. Saya juga dorong beyond dari tugas rutin, sehingga kita dianggap oleh Satker ini sebagai pengelola aset. Nah, sekarang kita sudah dianggap nih di Jayapura nih semua KL kalau ngomong aset udah ngomongnya KPKNL. Ini sudah momentumnya sudah ada, tinggal dorong aja. Momentumnya sudah ada. Kita sudah semuanya sudah ini. Saya sudah koordinasi ke pimpinan-pimpinan utamanya, semuanya support. Tinggal di bawah teknisnya yang didorong. Nah, itu. Sama satu lagi kuliah ini berdua ini. Kalau Mas Agung udah S2 ya bolehlah S3. Ya berdua ini ya wajib S2, wajib S1, lanjut S2. Targetnya 2 tahun lagi ya Pak Is, kamu harus di grade 13, 2 tahun lagi. Target pribadimu yang saya targetkan. Nah itu biar kamu jadi pemacu nih. Oh iya ya, 13, 2 tahun lagi. Kawin boleh, nggak saya larang kawin. Tapi sebelum kawin, kuliah dulu. Jangan lupa kuliah, ambil UT kah, ambil ya PIS terserah. Tapi kuliah dulu sebelum nikah. Karena kalau kamu sebelum kuliah dan ambil kuliah, itu kamu punya PR yang harus kamu selesaikan. Tapi kalau nikah dulu, ya saya nggak tahu ya, mungkin mayoritas saya lihat teman-teman yang sudah nikah, punya anak duluan, itu kadang-kadang mentok tuh di pendidikannya. Ini saya sangat sayangkan, itu penting. Saya pengen teman-teman di Jayapura ini mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya di Jayapura, di pendidikan itu sebesar-besarnya. Mas Thomas, coba cari link. Kalau perlu belajar bahasa Inggris yuk bareng-bareng. Cari teman-teman tuh yang bule-bule, ajak ke sini ngobrol tiap Jumat. Ngopi pagi boleh, sarapan pagi boleh. Cari yang bahasa Inggrisnya langsung dari mulut bule kalau perlu. Nah ini biar kuping kita nggak telo, biar dengar langsung ngomong bahasa Inggris dari bule langsung. Nggak kaget. Kalau dikasih tes listening, nah ini udah langsung nangkep. Nah, tinggal tata bahasanya. Kalau itu bisa kita belajar sendiri ya. Mas Agung, terakhir ada tambahan? Izin Pak Agung, masih di mute Pak Agung. Mungkin tidak ada Pak, mungkin ya pesan saya, mungkin saya minta ke teman-teman meskipun kita 2 orang kita jaga kekompakan, kan kita tetap harus menjalin koordinasi dengan teman-teman di sesi lain. Karena apa? Karena kebiasaan kita seperti tahun-tahun dulu, ketika kita melakukan survei atau apa kekurangan tenaga, kita pasti akan membutuhkan teman-teman di sesi lainnya. Jadi kita tetap bangun sinergi ke semua teman-teman di KPKNL. Itu aja Pak. Nah. Oke, tetap jaga kompakan ya, tim bertiga ini tim kecil, tapi saya minta tim kecil cabai-cabai rawit ya, menggigit kemana-mana yang punya prestasi yang lebih tinggi lagi tahun berikutnya. Terima kasih ya atas ini ya sharingnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil ya, Mas Akib. Kopi kobarkan hari ini kita cukupkan sekian, nanti dirangkum, dijadikan notulen dan disampaikan lagi ke teman-teman yang hari ini kita diskusikan. Siapa? Baiklah. Demikian berakhirnya kegiatan Kopi Kobarkan pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Widi, Pak Agung, Mas Faiz, Mas Tomdet yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan tadi harapannya seperti survei lapangan online ya,
yang agar dapat difasilitasi perlengkapannya, terus juga memenuhi angka kredit bagi Jafung, lalu melakukan analisis HBU untuk status Katker untuk pemanfaatan aset, terus juga mengingatkan kepada Pak Ais untuk melanjutkan pendidikan dan juga teman-teman yang lain juga. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat terrealisasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kim. Terima kasih Mas Agung, Mas Thomas, Mas Faiz. Selalu semangat. Izin live ya. Saya dengar ini Rakorda sebelah nih, ada Rakorda juga nih rapat.